Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita dapat berjumpa lagi dalam serial pembacaan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Yang kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 12. Nah, bab 12 ini yaitu bab yang memerintahkan kita untuk memperbanyak kebaikan pada hari tua. Nah, sedikit mukadimah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan umat manusia untuk menambah ketaatan dan menggiatkan berbagai pendekatan yang dapat mengantarkan kepada keridhoannya pada akhir-akhir usia hidupnya. Mengingat usia tua adalah penutup kehidupan seseorang, maka alangkah baiknya jika pada usia lanjut itu dia mampu memperoleh berbagai buah dari ketaatannya dan berkah atas kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Quran surat Fatir atau surat 35 ayat 37. Ibnu Abbas serta para muhakkik atau peneliti menerangkan, artinya adalah, bukankah kami atau Allah Azza wa Jalla telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun. Penjelasan ini diperkuat oleh hadis yang insya Allah segera dikemukakan. Ada juga yang membatasi makna ayat tersebut 18 tahun. Ada lagi yang berpendapat 40 tahun, yakni sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalabi, dan Marsyuk, yang dinukil pula dari Abdullah bin Abbas. Mereka menuturkan fakta bahwa secara umum penduduk Madinah yang menginjak usia 40 tahun akan berkonsentrasi dalam beribadah kepadanya. Lantas ada pula yang berpendapat lain, yang dimaksud adalah usia baligh. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, Ibnu Abbas dan jumhur ulama menjelaskan, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga yang menafsirkan datangnya uban, sebagaimana dikemukakan Ikrimah, Ibnu Uyainah, dan ulama selainnya. Wallahu a'lam. Renungkanlah pertanyaan ini. Bukankah kalian sudah hidup di dunia dalam waktu yang tidak sebentar? Maka andai kalian termasuk orang-orang yang mengambil manfaat dari al-haq atau kebenaran, niscaya kalian akan memperoleh manfaat selama masa hidup kalian itu. Penulis atau Imam An-Nawawi rahimahullah memaparkan perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan umur yang dimaksud dalam ayat di atas, yaitu ayat Quran surat Al-Fatir ayat 37. Menurut saya yang benar ialah 60 tahun, sebagaimana ditegaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait penafsiran itu. Hadis pertama dalam bab ini mendukung pernyataan tersebut. Hadis nomor 112 pada bab 12, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan menerima alasan dari seseorang lagi setelah dia menangguhkan ajalnya hingga usia 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, para ulama menerangkan, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi alasan kepadanya kelak pada hari kiamat. Hal ini dikarenakan dia telah memberi kesempatan yang cukup lama kepadanya dan memberikannya kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Nah, dikatakan seorang tidak lagi menerima alasan, yakni apabila kesempatan yang diberikannya telah mencapai batas akhirnya. Pengesahan hadis.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada bab 11 nomor 238 Fathul Bari. Nah, kandungan hadis yang pertama, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, yakni dengan memperpanjang umur mereka. Ini tidak lain supaya mereka dapat sungguh-sungguh dalam bertaubat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman kepada para hambanya melainkan setelah hujjah atau keterangan atau dalil yang nyata sampai kepada mereka. Nah, yang ketiga, penyempurnaan usia sampai 60 tahun hanya perkiraan berakhirnya usia seseorang untuk menjumpai ajalnya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa umur rata-rata orang muslim di seluruh dunia berkisar 60 sampai 70 tahun dan hanyalah sedikit sekali orang yang berusia lebih dari itu. Dan yang terakhir, tidak ada alasan bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 60 tahun untuk tidak bertaubat dari segala macam kemaksiatan. Nah, demikian isi kandungan dari hadis nomor 112 kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak lalai di akhir-akhir usia kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertaubat di akhir hidup kita, dan semoga kita menjadi orang yang selalu ingat akan setiap detik usia kita yang telah kita lewatkan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.